Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Devi Purnamasari, mahasiswa PPG Pendidikan Matematika Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2529928. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 1 Sukabumi, kelas 12A, dengan materi kombinatorik, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi kombinatorik dengan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Nah, gimana nih sebelum kita belajar, Ibu pengen tahu dulu perasaan kalian hari ini seperti apa? Gimana perasaan kalian hari ini? Happy? Happy. Ada yang lagi sedih gak? Ada. Yang sedih jangan sedih-sedih. Ada yang lagi ngambek? Ada juga. Ada juga. Ada yang lagi lelah? Lelah. Ada juga, gak apa-apa. Tapi yang penting kita hari ini tetap semangat. Oke. Kita absen dulu ya. Adinda ada? Adrian? Ajeng? Alma? Almajid? Andra? Anis? Ardiansyah? Azahra? Canda? Deis? Delis? Fauzia? Jahani? Khalifatunisa? Afsal? Ael? Rafiq? Fahri? Muhammad Reva? Muhammad Fajar? Muhammad Rifat? Muhammad Sultan? Najwa? Nesya? Putri? Raka? Raudika? Reva Aulia? Raihan? Rifki? Lagi di luar ya. Salwa? Utari? Yosef? Zahra? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, akan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Sultan. Sultan silahkan berdoa dalam hati saja ya. Silahkan dipimpin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa lancar ya. Dan semuanya semangat. Oke, dalam bentuk menunjukkan cinta kita terhadap tanah air, Ibu ingin kalian berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sok berdiri dulu semuanya. Ya. Ya boleh keluar dari kursinya gak apa-apa, mau di situ juga gak apa-apa.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh silahkan duduk kembali. Iya. Oke. Biar lebih rileks kayaknya. Biar lebih rileks, Ibu kayaknya butuh ice breaking dulu sebentar. Boleh berdiri lagi kayak tadi di pinggir? Boleh berdiri lagi? Ya. Ice breaking dulu sebentar ya. Biar enggak pegel-pegel, biar enggak apa? Iya, kan duduk terus dari tadi ya. Dari pagi belajar. Nah, sekarang siang hari ini kita relaksasi dulu. Sebelum kita mulai belajar matematika. Masih ingat gak yang ice breaking ini? Yang hujan rintik-rintik. Pernah di aula? Pernah? Lupa? Oke, lupa, gak apa-apa. Nanti kalau misalnya ibu bilang hujan rintik-rintik, berarti ke punggung temennya gini ya. Hujan rintik-rintik. Coba sini. Seperti ini, misalnya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu. Kalau batu gini ya. Hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar kayak gini. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan badai kayak gini. Hujan badai, hujan badai. Begitu ya? Oke? Yeah. Kamu boleh ditukar dulu nanti duduknya. Apa? Ya biar laki-laki sama laki-laki boleh ditukar dulu. Ya. Ya ditukar dulu aja. Biar perempuan sama perempuan sultan mah gini-ginian aja. Kamu boleh ke situ dulu tuh. Nah, Rehan ya? Ya gitu. Siap ya? Biar enggak pegel badannya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan. Sekarang balik ke sebelah sana. Lagi ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, rintik-rintik,
hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir dipijit. Hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Oke deh, boleh tepuk tangannya. Lumayan udah panas ya? Udah. Oke, silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita mulai. Pembelajaran kita kali ini, Ibu mau ngingetin dulu sebelum pembelajaran yang sekarang peluang suatu kejadian dan ruang sampel. Ibu sebelumnya pernah belajar ngajarin tentang permutasi, betul? Tuh, kombinasi. Tuh. Oke. Coba apa bedanya permutasi dan kombinasi? Ada yang tahu nggak? Kalau permutasi, oh boleh, Repa. Perbedaannya di yang permutaan itu terikat urutan. Ya, kalau kombinasi? Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, itu sebagai materi prasyarat kita dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang menyangkut materi kali ini, kalian pernah gak melempar koin atau dadu dan menebaknya kira-kira yang keluar apa ya? Gitu. Pernah, oke. Terus saat melempar, misalnya saat melempar 2 dadu sekaligus atau 1 atau 3 dadu sekaligus, apakah semuanya hasilnya itu memiliki kemungkinan yang sama atau enggak? Ada yang bisa menebaknya? Ya. Ya, semua hasil peluang itu memiliki hasil yang sama karena setiap pasangan mata dadu memiliki kemungkinan yang munculnya itu sama. Iya, betul. 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 Jadi semua ketika kita melempar, semua sisi dadu itu punya kemungkinan yang sama. Ya, seperti itu. Terus, menurut kalian nih, mengapa peluang penting dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam permainan, atau perkiraan cuaca. Pernah gak ngira-ngira cuaca? Nah, kayak tadi pagi-pagi hari ini kira-kira bakal hujan atau enggak ya? Kayak gitu ya? Nah, kenapa materi peluang ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ya. Nah, dengan kita belajar peluang, kita bisa memperkirakan dan juga mengantisipasi yang akan terjadi. Jadi, kalau kita mau membuat keputusan, itu bakal jadi lebih baik. Iya, betul. Iya. Jadi kita kalau misalnya udah mengira-ngira, udah ada peluangnya ini nih, yang lebih besar itu peluangnya begini. Berarti kita itu nanti bakal bisa mengira-ngira keputusan kita itu yang akan kita lakukan apa seperti itu. Jadi sangat penting materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita akan menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Yang kedua, siswa mampu menghitung peluang suatu kejadian. Yang ketiga, tentunya kita akan mengaitkan peluang suatu kejadian ini ke kehidupan nyata. Ya, gitu. Nah, ini. Kalau ada yang perlu dicatat, catat sedikit-sedikit, boleh ya. Ruang sampel, sebetulnya untuk ruang sampel kita pernah spill ya, dikit ya sebelum libur semester, iya semester 1. Udah pernah dibahas sedikit, diperkenalkan aja. Nah sekarang kita akan lebih memperkenalkan lagi, kita akan lebih belajar lagi mengenai ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Ruang sampel itu katanya himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau eksperimen acak yang dilambangkan dengan huruf besar S. Dan setiap hasil tunggalnya disebut titik sampel. Ada spidol. Ini.
Kalau ruang sampel itu S, kalau banyaknya ruang sampel itu NS. Ya, N itu melambangkan banyaknya, S itu sampelnya, ruang sampelnya. Jadi NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Begitu. Bisa dilanjut? Bisa? Iya. Pokoknya ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan atau eksperimen acak. Itu ya. Oke. Nah, ada ruang sampel, ada kejadian. Apa bedanya? Nah, kalau ruang sampel misalnya satu dadu. Dadu itu ada berapa matanya? 6. Ada mata 1, mata 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau misalnya ruang sampelnya tentang mata dadu, 1 mata dadu, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus memakai kurung kurawal. Ya, ini bukan kurung sembarang kurung, tapi ini adalah kurung kurawal yang menyatakan apa? Himpunan. Ya, NS berarti banyaknya ruang sampel ada 6. Begitu. Kejadian. Nah, apa itu kejadian? Kejadian misalnya kejadian mendapatkan angka genap. Misal A itu adalah suatu kejadian mendapatkan angka genap dari dadu tersebut. Angka genap dari sini apa aja? 2, 4, 6. Berarti kurung kurawal dulu menyatakan himpunan 2, 4, 6. Sehingga banyaknya kejadian itu ada berapa? 3. Ini ruang sampel, ini banyaknya ruang sampel, ini adalah kejadian. Kebetulan kejadiannya itu mendapatkan angka genap. Banyaknya kejadian ada 3. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Itu bedanya ruang sampel dan kejadian. Nah, kalau tadi ada pelemparan sebuah dadu. Gimana kalau melemparnya beberapa dadu atau beberapa kali? Ya, kalau satu dadu, NS-nya atau banyaknya ruang sampel itu 6. Ya, kalau misalnya pelemparan dadunya beberapa kali atau dadunya banyak, misalnya dadunya ada 2, berarti rumusnya itu yang ini. N 6 pangkat N. Kalau satu dadu 6, kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu artinya 36. Kalau 3 dadu atau dilempar 3 kali, berarti 6 pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, ada lagi misalnya yang biasanya dalam peluang itu tentang uang logam. Kalau uang logam itu ada berapa permukaan? Ada 2. Ada permukaan apa? Gambar, ada permukaan angka. Oke, berarti ruang sampelnya untuk logam ya. Untuk logam, sampelnya ada ruang sampelnya ada angka, ada gambar. Berarti NS untuk logam ada 2. Kalau misalnya dilemparkan sebanyak 3 kali uang logamnya. Kalau ini kan 1 ya. Kalau beberapa kali 2 pangkat N. 2 pangkat 3 betul. 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya ada dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya, itu tentang ruang sampel. Ada yang tanyakan nggak? Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat di sini contoh soal. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam sekaligus, tentukan ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel. Dalam satu ini ada 2 pertanyaan. Tanyakan ruang sampelnya, yang kedua banyaknya anggota ruang sampel. Ada sebuah dadu. Dadu itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sebuah dadu. Dan sebuah uang logam. Dicampur nih, ada dadu, ada logam. Dilempar bersamaan. Kalau logam tadi angka dan gambar. Kemungkinan yang terjadi berarti ada angka 1. Bukan angka 1, mata 1 ya kalau di dadu itu. Mata 1. Ada angka, ada mata 2.
Ada angka, ada mata 3. Ada angka, mata 4, dan seterusnya. Digambar juga gitu kemungkinannya. Ada gambar mata 1, gambar mata 2, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, ruang sampelnya apa? Ruang sampel itu berarti S ya tadi, S. Ruang sampel itu S. Ditandai dengan kurung kurawal. Tuliskan ini semua. Ini semua akan menjadi ruang sampel. Banyaknya ruang sampel, hitung semuanya ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Jadi ruang sampelnya dituliskan, himpunannya, kalau banyaknya ruang sampel, hitung ada berapa ruang sampelnya? Ada 12. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Misalnya yang kedua, kejadian A. Ada kejadian A. Kejadian A-nya itu yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil. Pengen muncul angka dan bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti angka 1, 3, 5. Berarti kejadian A-nya itu A1, A3, A5. Banyaknya kejadian A ada 3. Bisa dipahami gak? Ada yang tanyakan? Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke maaf. Sebelum ke peluang masih ada contoh soal. Contoh soal, pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam sekaligus, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Pertanyaannya sama seperti yang tadi ya. Coba. Ada pelemparan 3 keping uang logam. Kalau tadi itu ada dadu, ada logam. Kalau sekarang 3 keping uang. Coba ya, Ibu. Oh, ada yang mau coba gak? Ada yang mau coba gak? Tentukan ruang sampel pelemparan 3 keping uang logam. Boleh di cara seperti ini nih. Kan kalau uang logam itu ada angka, ada gambar. Ini baru 1 keping. Ya, 2 keping berarti kasih cabang. Ya kan? Di sini ada apa? Ada angka. Ini gambar. Ini angka lagi. Ini baru berapa keping? Berarti kalau ketiga keping, ke sini lagi ya. Sok, siapa? Ada yang mau nyoba? Ya, boleh? Acak. Siapa yang mau? Kamu? Mau? Boleh. Jalan mana ya? Awas nih. Dicoba ya. Iya, betul. Iya. Kemungkinan yang terjadi muncul di sini angka, 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 gitu kan? Ya, sok tuliskan di sini. Cobain. A gitu aja. Nah, boleh gitu. Tutup kurung biasa aja dulu. Iya. Terus. Iya. Oke. Udah semua ya? Nah, sekarang coba ruang sampelnya kira-kira jadinya apa? S, iya betul. Betul. Lanjut. Yang lainnya sambil diamati ya. Benar, takutnya ada kekeliruan atau kesalahan, nanti kita sama-sama koreksi. Ya, boleh dibantu. Lanjutnya. Kok gacung ya, ke situ aja gak apa-apa. Ya. Oke, udah? Tutup. Ya. NS-nya ada berapa? Iya, betul. Betul? Betul, buat tepuk tangan.
Makasih ya. Oke, ini yang A. Betul ya? Betul. Luar biasa. Selanjutnya yang B. Coba lihat. Kejadian A yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Kalau paling sedikit 2 angka, boleh lebih nggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh atau paling sedikit 2 angka. Berarti boleh lebih atau enggak? Boleh. Siapa yang mau menjawab kejadian? Kalau tadi ruang sampel, sekarang kejadian. Siapa yang mau? Ayo. Kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Sok kalian lihat di sini yang muncul paling sedikit 2 angka apa aja? Boleh siapa? Boleh. Sini. Jangan sini, Reva. Yang paling sedikit. Paling sedikit. Oh. Paling sedikit itu kan 2 ini. Iya. Kejadian A-nya tulis dulu. A. Kayak tadi kan S itu mah ruang sampel. Kalau A, nah gitu. Ya. 1, 2, 3. Sok tulis di situ. Oh, di himpunan, iya, di himpunan kayak ini, kayak gini tadi. Ya, betul. Iya. Terus ada lagi gak? Dah. NA-nya? A-nya ada 4. Coba Ibu pengen dijelasin dulu untuk yang ini. Sebelum kamu kembali ke tempat duduk, dijelasin dulu. Kenapa yang termasuk muncul paling sedikit 2 angkanya hanya ini saja? Coba dijelasin dulu ke teman-temannya. Oke, kan di sini tuh kejadian A yang muncul paling sedikit itu 2 angka, berarti bisa lebih dari 2 angka kan. Nah, kita lihat di sini tuh kan A-nya lebih dari 2 angka apa enggak? Ini kan ada 3, berarti lebih, masukin ke sini ke himpunan. Terus di yang kedua, AG itu juga kan ada 2 angka, berarti cukup dan bisa dibawa ke himpunan, masukin AG. Lalu di yang ketiga juga sama, ada 2 angka A, berarti A bisa dimasukin ke sini juga. Nah, ketika yang di G, ternyata di G itu cuma ada satu nih kejadian di mana A-nya ada 2 yang bisa dibawa, yaitu GAA, masukin ke GAA. Nah, jadi dari itu buat NA-nya kita hitung aja, ada 1, 2, 3, 4, jadi NA-nya adalah 4. Ya, boleh. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kenapa GAG nggak masuk? Karena A-nya cuma ada 1. Begitu. Paham ya? Paham. Oke. Ibu boleh hapus ini? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yes. Ini Ibu hapus? Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Boleh kalau ada yang penting-penting kalian catat aja. Peluang itu katanya ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dinyatakan sebagai angka. Antara 0 itu ketidakmungkinan, hingga 1 itu pasti terjadi. Nah, apa maksudnya? Oke. Jadi kalau peluang itu, hasilnya itu bakal antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu ketidakmungkinan. Kalau 1, kalau hasilnya 1 itu adalah kepastian. Sesuatu hal yang pasti terjadi. Ya, contohnya apa? Nih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya peluang kejadian pasti dan mustahil itu nih. Peluang matahari terbit dari barat. Ya, harusnya matahari terbit dari mana? Dari timur. Nah, itu hasilnya peluangnya 0 karena ketidakmungkinan, mustahil. Terus sedangkan peluang matahari terbit setiap pagi. Matahari emang bakal terbit setiap pagi, ya kan? Itu adalah kepastian. Sehingga hasil peluangnya pasti 1.
Ya, kayak gitu. Dalam perhitungan, peluang yang akan kita pelajari nanti hasilnya itu pasti antara 0 sampai 1. Ya. Kalau 0 ketidakmungkinan, kalau 1 kepastian. Seperti itu. Oke. Oke. Sebelum Ibu lihat ke slide selanjutnya, ada yang bisa memberikan contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari selain tentang matahari? Peluang-peluang apa yang mustahil atau pasti terjadi atau mungkin terjadi? Kan ada 3 ya. Ada pasti, ada mustahil, ada mungkin. Ada yang bisa menyebutkan contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa ya? Satu aja. Ada? Kalau kita bisa terbang, pasti kita mati. Ya, betul. Kemustahilan itu, mustahil manusia bisa terbang. Yang kepastian itu? Mati. Meninggal atau kematian. Nggak apa-apa. Kematian itu ada suatu kepastian. Betul, boleh tepuk tangan. Itu yang pasti dan iya betul. Yang pasti dan mustahil. Kalau kemungkinan kalian pernah main apa ya? Main game? Kalian pernah mengira-ngira saya bakal menang atau enggak ya ngelawan dia? Pernah. Kenapa kamu bisa mengira-ngira? Misalnya, ngelawan si ini mah pasti menang saya. Pernah nggak? Atau ngelawan si ini mah saya pasti kalah. Pernah? Kenapa kamu bisa berpikir kayak gitu? Ngelihat tampang, ya. Ngelihat kejagoannya atau ngelihat biasanya si ini mah skillnya, ya betul, skillnya bagus. Sehingga itu mah jago, kalau saya ngelawan dia kayaknya bakal kalah deh. Ya kan? Nah, itu adalah kemungkinan. Padahal belum tentu, ya kan? Namanya kemungkinan ya belum tentu. Bisa jadi dia juga lagi lemah-lemahnya, kita lawan dia dalam game misalnya, dan kita yang menang. Kan bisa jadi seperti itu ya. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nih, menebak hasil undian. Tapi nggak boleh ya. Kalau main benerannya mah nggak boleh, karena judi itu tidak boleh, tidak baik ya. Tapi kalau main mah boleh. Tapi kalau judinya main kartu boleh? Karena itu mengasah otak kita. Tapi kalau dijadiin judi nggak boleh. Menebak hasil cuaca, menebak boleh, mempercayai boleh nggak? Enggak. Enggak dong ya. Kita hanya bisa boleh percaya ke Allah aja ya. Ya. Kalau menebak-nebak mah mengira-ngira itu boleh. Asal jangan sampai kita mempercayai ramalan atau ramalan orang-orang yang katanya orang pintar dan lain sebagainya. Ya, tidak, Bo. Permainan dadu biasanya ada di permainan apa? Monopoli, betul. Ular tangga, apalagi sih? Ludo, betul. Permainan koin, pernah gak main koin? Yang ini, gini? Ya, kalau lagi futsal siapa yang duluan main? Gitu kan ya? Kamu milih angka atau gambar gitu kan? Ya, kayak gitu. Dan itu kan suatu peluang, ya. Kita menebak-nebak. Oke, ternyata peluang itu memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada rumus peluang suatu kejadian. PA, peluang suatu kejadian itu NA per NS. NA, di mana NA itu tadi kejadiannya, NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Oke, boleh dicatat dikit. PA sama dengan NA per NS. NA itu banyaknya kejadian, kalau NS itu banyaknya ruang sampel. Itu. Oke, kita lihat yang ini. Pada pelemparan sebuah dadu ya, peluang munculnya angka prima. Tahu angka prima? Iya. Oke, peluang munculnya angka prima. Kalau dadu itu kan tadi ya udah tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena satu dadu di soalnya juga. Munculnya angka prima, berarti 2, 3, dan 5.
Berarti kalau gitu tadi S-nya, NS-nya ada 6, NA atau banyaknya kejadiannya ada 2, 3, 5, berarti ada 3. Kalau dimasukin ke rumus peluang tadi PA sama dengan NA per NS. NA-nya masukkan 3, NS-nya masukkan 6. Enggak hanya sampai sini. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Ya, dibagi berapa coba? 3. Yang atas bagi 3, 1. Yang bawah bagi 3, 2. Jadi hasil akhirnya 1/2. Paham? Paham. Oke, yang kedua, peluang munculnya angka 5 dalam pelemparan satu dadu. Muncul angka 5 cuma 1 kali, ya kan? Sehingga misalnya B itu peluang munculnya angka 5. Sehingga NB-nya sama dengan 1. Masukin. Mohon maaf, ini maksudnya NB ya. NB per NS. NB-nya 1, NS-nya 6. Ini bisa disederhanakan enggak? Enggak. Kalau enggak, ya udah seperti ini. Paham? Paham. Gampang ya. Nah, ini tentang kartu. Ibu pernah spill juga ya waktu itu. Kartu. Kartu itu kalau semuanya ada berapa? Ada 52. Masing-masing kartunya ada berapa? 13. Nah, ini yang hitam ini dinamakan sekop. Ya. Kalau kalian biasanya waluh, bukan? Enggak ada yang bilang waluh enggak? Kalau di kampung saya ada yang bilang waluh. Ini padahal kalau bahasa kitanya umumnya ya, sekop. Ini pasti tahu hati. Ini wajik. Pakai K ya, bukan pakai T. Kalau kalau pakai T manis ya jadinya makanan. Kalau ini keriting. Ya, begitu. Dan setiap jenis kartunya masing-masing ada 13. Ya, kalau dijumlahkan jadi 52. Begitu. Coba lihat. Dari seperangkat kartu bridge. Nah, kalau kalian bilangnya kartu apa? Premi. Ya. Nah, kalau secara umum ini namanya kartu bridge ya. Diambil satu kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu king. Oh, coba. Ibu pengen tahu. Kalau K itu menandakan apa? Kalau Q, kalau J? J apa? Bukan joker kan? Bukan. Apa? Jack. Oke. Ada as juga ya. Nah, terus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as. Ya, kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, tentukan peluang terambil kartu king. Kartu king itu ada satu di sekop, ada satu di hati, ada satu di wajik, ada satu di keriting. Berarti ada berapa king? 4. Berarti itu bisa dijadikan kejadian. Kejadiannya ada NA, maaf. NA-nya ada 4. Sehingga karena NS-nya tadi ada berapa semuanya? 52, sehingga mohon maaf ini PA ya. PA-nya itu adalah NA per NS. NA-nya 4, NS-nya bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Bagi 4. 4 bagi 4, 52 bagi 4. Sehingga PA-nya adalah 1/13. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, satu lagi. Masih ada contoh soal. Dalam kantong ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Kita tulis dulu di sini. Diketahui 6 kelereng merah, terus 5 kelereng putih. Jika akan diambil 4 kelereng sekaligus, bayangin ya, di dalam kantong teh ada segitu, ada 6 sama 5, 6 merah, 5 putih, mau diambil 4 sekaligus secara acak. Akan diambil 4. Tentukan peluang terambil kelereng merah. Berarti kejadian yang A itu kelereng merah. Oke, perhatikan. Pertama,
Kan kalau rumus itu PA sama dengan NA per NS. Berarti kita harus tahu NA-nya berapa, NS-nya berapa. Ya, untuk mencari NS, kalian boleh seperti ini. Untuk mencari NS, 6 sama 5-nya kan dalam satu wadah ya. Kita jumlahkan dulu semua, ada berapa kelereng kalau dijumlahin? 11. Berarti ada 11 kelereng kalau dijumlahin. Ada 11. Mau diambil 4. Berarti itu pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Acak dan tidak menentukan urutan, betul. Berarti kombinasi 4 akan diambil 4 dari semuanya ada 11. Ini akan menjadi NS. Oke, ada yang masih ingat gak rumus kombinasi? Nah, N faktorial ya, per apa? Kurangi K faktorial dikali K faktorial. Oke, ini rumus kombinasi. Kombinasi 4 dari 11. Berarti N-nya yang mana? Ada N, ada K. N-nya yang mana? 11. Berarti 4 ini apanya? K-nya. Berarti di sini 11 faktorial per 11 dikurangi faktorial ya, dikali 4 faktorial. Betul. Yang mana yang dikerjakan? Yang ini ya. Oke, 11 faktorial per berapa? 7 faktorial terus 4 faktorial. Betul. Gimana teh biar cepet teh? Ini diuraikan sampai 7. Betul. Sok. 11 10 begitu per dikali 4 faktorialnya 4. Iya. Gimana In? Coret, betul. Terus mana lagi? 8 sama apa? Sama 4. Gini. Terus ini sama ini. Terus 9 sama betul. Jadi dapat berapa? 3. Ada lagi? Udah. Berarti sisanya 11 kali 10 kali berapa hasilnya? 330. Ini adalah NS. Sekarang NS. Berarti tinggal NA. Misal NA itu adalah suatu kejadian, banyaknya kejadian kelereng merah. Kita akan jawab yang A. Kejadian terambilnya semua kelereng merah. Begitu. Sama pakai kombinasi atau permutasi? Kombinasi atau permutasi? Kombinasi atau permutasi? Kombinasi juga, betul. Karena tidak menentukan urutan. Iya, pokoknya diambil aja ya. Kombinasi. Mau diambilnya berapa? 4. Ya kan? 4. Kombinasi 4. Dari merah-merahnya ada berapa? Merah 6. Berarti kombinasi 4 dari 6. Ada yang mau ngitung? Berapa lagi? Yang lain? Nanti yang lain yang B ya. Berarti pernya mana? Ya. Ya, betul, boleh. Ya.
Mm-mm. 15. 15 terambil kelereng merah. merah. 15 kemungkinan. Ya, 15 kemungkinan. Oh, boleh tepuk tangan dulu dong. Ibu pengen yang B-nya, jangan Mama Dreva lagi. Ayo, siapa dulu? Nanti sama Ibu dibimbing di depan. Siapa yang mau yang B? Ini betul ya? Betul. Diambil 4 dari 6 merah. Dihitung seperti ini. Sehingga hasilnya ada 15 kemungkinan. Kalau yang B, perhatikan. Kalau yang B diambil 3 merah dan 1 putih. Ini belum selesai. Ya, ini baru NA. Yang diminta PA. Apa rumus PA? Per NA per NS. Nih. Ya. Tulis NA per NS. Gak apa-apa. Gak apa-apa yuk. NA per NS. Ya gitu. Oke, masukin NA-nya tadi berapa? NA-nya tadi berapa? Iya, sok masukin. Iya, gak usah pakai kurung lagi ya. Tuh. Iya. Per NS-nya berapa tadi? 330. Oke. Kira-kira teman-teman bisa disederhanakan nggak? Bisa. Dibagi berapa? 15. Sok, dibantu. Jadi, 1 per berapa teman-teman? Ya. Ya. Betul? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan dong. Oke. 15 dibagi 15, 1. 330 bagi 15, 20. Jadi peluang terambilnya kelereng merah itu 1 per 22. Jadi bukan hanya sampai sini. Ya, bisa dipahami. Nah, kalau misalnya diambilnya 3 merah dan 1 putih, kalian misalnya B, NB. NB itu terambilnya 3 merah dan 1 putih. Tinggal tulis kombinasi. 3 merah. 3 dari berapa kalau merah? Merah? 6, betul. Kombinasi 1 putih. Mau diambil 1 putih. Putih berapa? 5. Dikalikan. Tinggal dihitung. Hitung satu-satu. Kombinasi 3 dari 6. Kombinasi 1 dari 5. Tinggal dihitung. Nanti menjadi NB. Ada yang mau ngitung? Ya, siapa yang mau ngitung? 1 orang lagi. Boleh berdua. Boleh berdua. Nanti teman-temannya juga sambil merhatiin ya. Sambil kalau ada yang salah dibenerin, kalau ada yang keliru dibenerin. Yuk, mau? Yuk, kamu mau sama siapa? Ayo sama siapa? Boleh? Mau ditemenin, Cina. Sama Absa. Sok, siapa yang mau nulisnya? Ya. Yang mana? Sok. Mau di sini, mau di atas? Gak apa-apa. Nanti kalau nggak cukup berarti ke sini ya. Ya. Yang lain sambil berhitung juga ya, dicoba. Tahu-tahu. Faktorialnya jangan lupa. Nah. Iya.
Sambil menunggu ini, boleh Ibu minta berkelompok ya, sambil menunggu ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Yang penting duduknya sudah berkelompok. Kelompoknya yang sudah ditetapkan tadi ya. Sok silahkan berkelompok. Empat meja aja disatuin, boleh. Hati-hati. Ya, gitu. Ya, dirapihkan dulu saja. Sampai duduknya nyaman. Duduknya harus nyaman. Ini Afsa nanti duduknya di mana? Ada kursinya? Temannya juga ada? Ada. Sambil menunggu Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian tuliskan nama anggota kelompoknya, kelas apanya dituliskan. Nanti kalian kerjakan langsung di sini ya. Satu kelompok Ibu kasih satu. Boleh dioper ke belakang, kejauhan. Ya. Udah? Udah? Oke. Coba perhatikan teman-teman semuanya. Siapa yang mau jelasin? Hei, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Coba perhatikan dulu semuanya. Yang pertama yang ini dulu. Yang ini dulu. Kamu ngerjain ngerjain satu-satu ya? Iya. Sok. Coba perhatikan semuanya. Jadi ini tuh kan di rumusnya kan n faktorial per n dikurangi k faktorial dikali k faktorial. Jadi n-nya tuh di sini kan 6 ya, 6 faktorial per 6 tuh kan n-nya yang ini hanya 3, jadi 6 diambil 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini kita kerjain yang ini dulu. 6 diambil 3 sama dengan 3 faktorial. Iya, betul. Terus ke sini diuraikan lah. Kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di sini 3 faktorial. Ininya juga diuraikan ya. Terus di sini kan coret ini 3 faktorial sama 3 faktorial. Ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Terus 2 kali 5 kan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, sekarang kombinasi yang 1 dari 5. Ya. Ini juga caranya kayak yang tadi ya. Ini n-nya kan 5, k-nya juga kan 1. Kita langsung tulis aja. 5 faktorial 5 diambil k-nya itu 1. 5 diambil 1 langsung ada di sini. 5 diambil 1 sama dengan 4 faktorial. Lalu diuraikan 5 kali 4 kan 1 itu satu aja ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, mau ditulis boleh, nggak juga nggak apa-apa. Di sini kan nggak ditulis ya, soalnya kan 1. Ininya 5 kali 4 kan satunya nggak ditulis, jadi langsung aja 4 faktorial. 4-nya kita coret sama yang atas. Iya. Jadi hasilnya 5. Kan di sini kita mau nyari PA-nya ya. Iya, betul. Pakai rumus yang ini. Yaitu PA sama dengan NA per NS. Iya. Di sini kan NA-nya itu kali dulu. Iya.
yang awal ini. 20 20 dikali 5 jadinya. sama dengan 100. Terus? Kan masukin ke rumus. Ya. Kan ini teh MA ya. Boleh NA. Di sini Ibu udah NB ya, gak apa-apa di situ jadi NB aja ya jadinya ya. Biar nggak ketukar sama yang pertanyaan yang A, NB. Berarti ini juga PB. Iya gitu. Nah, setelah udah dikaliin, kita masukin ke rumus. NB-nya tuh kan 100 dan NS-nya tuh jumlah ruang sampel itu 330. Iya, betul. Jadi tulis aja langsung 100 per 300. Betul? Betul? Oke. Bentar, bisa disederhanakan nggak? Bisa. Dibagi berapa? Bagi 10. Coba, boleh duduk lagi. Bagi 10. Yosep. Jadinya berapa Yosep? Ini kan 100 bagi 10, 10. Iya, betul. Terus? 330 bagi 10, 33. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa nggak ya kira-kira? Enggak ya? Enggak? Enggak. Jadi hasilnya peluangnya 10 per 33. Boleh tepuk tangan juga buat Yosep. Oke deh. Oke, Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya. Kita berkelompok, nanti akan dipresentasikan hanya beberapa sampel saja yang mewakili semuanya. Sok, sekarang boleh kalian berkelompok kerjakan yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan. Ada yang tanyakan juga ini? Enggak? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Langsung diisi di lembaran itu. Ini nama kelompoknya dulu. Iya, boleh. Sebutin nama-namanya. Ayo. Iya, boleh dilepas. Itu kan di hektar ada 2 ya. Boleh dilepas biar bisa bagi-bagi tugas. Oke, silahkan bisa dimulai. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang soalnya, boleh. Takutnya ada yang kurang dipahami pertanyaannya. Ya. Yang pertama bisa ya? Bisa. Apa? Dadu. Ada berapa dadu?
Kan tadi caranya bisa cara tabel, bisa cara yang iya. Iya, kira-kira kalau dua dadu aja lebih baik pakai cara yang mana? Tabel. Ya, sok cobain. Bikin tabel. Berarti dadu pertama ke sebelah sini, dadu kedua ke sebelah sini. Ngerti gak? Ya kan dua buah dadu dilempar secara bersamaan ya. Nah, sok dadu pertama ada berapa? 1 sampai? Ya, sok coba tulis. Dadu kedua ke bawah, misalnya dari sini dong. Nah. Enggak, tabel. Kayak tadi. Nah, gitu. Sok cobain sama kamu coba. Dibikin tabel. Ya, gitu. Sampai berapa? Sampai 6. Nah, terus kemungkinan yang muncul di sini apa sama apa? Iya, gitu. Betul. Nah, gitu. Bisa ya? Sok lanjutin. Ya. Kan yang pertama kan semua kelereng merah yang banyak. Ya. Tetap pakai yang kombinasi. Karena Karena nggak perlu. Maksudnya jadi berarti tinggalnya 3 di itunya sama 3 sama 3 gitu. Nah ini yang ada 3 kelereng. iya. Kelereng merahnya 3. Iya. Berarti ada kombinasi 3 dari 3. merahnya 3, betul? Iya. Iya, betul. Pakai kombinasi karena diambilnya secara acak kan? Nggak harus yang mana dulu kan? Apa? Gue langsung gini apa pakai cara itu? 36 ya? Iya, betul. 6 kan? Heeh. Udah mau pakai cara apa? Langsung aja kan NS gitu. Apa-apa. Boleh. Langsung boleh. Tapi kan tahu kan 36 dari mana? 36 kan ini tuh sebut dadu dilempar secara bersama sebanyak 1 kali. Berarti setiap dadu kan ada 6 ya? Iya. 6 kali 6 berarti. Iya. Karena pertanyaannya banyaknya anggota ruang sampel. Iya, betul. Boleh tulis di sininya 6 pangkat N dulu misalnya. 6 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2 buah gitu. Tadu. Uangnya kayak yang Iya. Yang nomor ini kan semua kelereng merah berarti Iya. berarti kan ininya Kombinasi 3 dari 3. iya, betul. Berarti ini nomornya 220. NA sama dengan NS. Kenapa 0? Ini Kenapa 0? 3 kurangi 3 kan habis. Terus 3 yang atas kan 3 faktorial, dibagi 3 faktorial. 3 kurangi 3 bukan habis ya 0. Ya. 3 kurangi 3 bukan habis tapi 0. Iya, 0. Iya, Bu. Kan udah Iya. Iya. Ya kan 3. Ini bisa dibagi 3 sama ini, berarti hasilnya 1. Berarti ini juga 1/220. Kenapa jadi 1 kan tadi 0? Ini jadinya 0, Bu ya. Bukan 0. 0 faktorial apa? Kita pernah waktu itu. 0 faktorial itu apa? 1. Ya. 3. Iya. Jadi 3 per coba. Ini tuh berapa? 3 faktorial. Oke. Ini kan 3 faktorial ya. Per ini berapa? 3. 0 ya. 0 faktorial dikali 3 faktorial gitu ya. Berarti 3 faktorial per 0 faktorial berapa? 1. Iya, kali 3. Nah. Hasilnya? 1. Iya gitu. Jadi 1/2. Iya gitu. Bukan 0 ya. Hati-hati, anak-anakku semuanya hati-hati. 0 faktorial itu berapa? 1, betul. Hati-hati ya. 0 faktorial itu adalah 1. Ya. Mana? Yang mana? Boleh? Nggak apa-apa. Boleh gimana pun caranya. Tapi kan yang ditanyakan apanya? Ini nomor berapa? Yang A, B, C. Ini yang A, ini B. Boleh? Boleh? Bebas. Mau kayak gimana juga boleh. Apa?
Nanti ini sini pun langsung. Misalnya kalau udah dikerjain di sini langsung kerjain di sini. Iya, langsung ke situ. Salin ke situ boleh. Di buku mah coret-coretnya aja. Gimana? Ada kendala? Kalau yang itu tinggal gini. Nih, apa yang mana? Yang gini udah 9, yang bisa jadi 9 kan 36 sama 45 doang. Iya, 54 juga masuk. Iya, iya, iya gitu. Itu yang apa? Dari Satu, satu, dua, satu, tiga, satu, empat, satu, lima, berarti ada kurang dari 7. Iya. berarti ada 2 kali kan? Ada berapa? 2 kali. Karena bisa diputar jadi 51, 41, 31, 31. Iya, iya, itu juga masuk. Ya. Biar lebih kelihatan mak, kamu boleh pakai tabel dulu geningan. Jadi kelihatan, ya. Pakai logika Bu. Ini kayak gini. Hmm. Lihatnya anggota ruang sampel berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Angka sama gambar emang. 2 dadu, oke. 2 dadu. Ya kan ini Bu. Ini dadu pertama. Ya, ini satu. Ini mah logam. Ini 1 dadu, ini 2 dadu. Kan Bukan. 2 buah dadu. Iya, kalau 2 buah dadu coba sini. Kalau 2 buah dadu kan kalau ini mah kayak tadi di contoh ya. Ya. Itu mah pelemparan 1 dadu dan 1 logam. Makanya ini 1 dadu, ini 1 logam. Kalau 2 buah dadu berarti dadu, dadu. Berarti kan jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu lagi kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Berarti di sini kemungkinannya di sini kemungkinannya ya gitu. Kalau ini mah 1 dadu, 1 logam. Iya. Ya. Repa pinjam dulu kursinya ya. Kan carinya semua kelereng merah ya yang merah depan ada 3. Berarti ininya Bener nggak? benar. Betul. Kalau yang kayaknya kan 2 merah, ini 1 hijau. Ini 3, ini 2. Yang B apa? Semua kelereng Biru, biru, biru. Di 3 birunya berapa? 5, betul. Ya, betul. Ini 2 merah dan 1 hijau. 2 merah, 1 hijau. 1 hijaunya ada berapa? Ada 4. Iya, berarti 1 dari 4. Kebalik. Iya kan? Iya, kayak itu yang kamu kerjain tadi di depan. Ada lagi? Udah. Udah. Yang D apa itu? 1 berwarna merah, 1 berwarna hijau. Kayak gini juga tapi Iya, 3 kali ya? 3. Ah, gitu. Sok, hitung. Nomor 1-nya udah. Oh, itu ya? Iya. Sok, kerjakan ya. Boleh. Yang ini. Yang nomor B. Yang B-nya apa? Munculnya mata dadu berjumlah? Coba apa aja? 36. 4,5 sama 5,4. Nggak ada lagi? Ada. Ya udah. Benar kan? Gitu. Yakin nggak ada lagi? Iya ada ibu. Nggak ada ya? Oke, sip. Jadi cuma 1, ini 10. Masih dijadiin dulu. Apa ini? Ini kan semua kelereng merah. NS-nya udah nemu belum? Ini kan ini kata ibu langsung ada ke N, jadi ke C jadi 3 sama kelereng merahnya 3. Kan ditanyanya tetap peluang. Peluang kejadian. Muatan keluar. Berarti kan kalau ini misalnya ini NA, ini NB, ini NC, ini ND misalnya ya. ND. Tetap harus cari NS-nya. Jadi Ya, karena rumusnya PA sama dengan NA per
N. Jadi itu maksudnya semua kelereng merah, semua yang diambil 3 itu semua kelereng merah. Iya, kayak tadi. Berarti ini Na-nya 1. Berarti baru Na. Pa-nya NS-nya cari dulu. Iya. NS-nya berarti jumlahkan semuanya gitu kan? Ini 12 dari mana? Ini jumlah dari ini. Iya, iya jumlahkan semuanya. Iya gitu. Apa? Yang mana? Yang ditanyakan? Iya, udah gitu. Terus banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa? Iya gitu. Udah gitu aja. Iya. NS-nya berarti kan? Iya. Sok, lanjutin. Iya. Cobain ya. PA-nya 1/210 betul. B-nya mana? Ini. Semua ke belum apa? Oh, belum PA. Nah, sok. Yang ini benar, udah caranya udah betul. Cari NS-nya dulu betul. Ya. Bentar. Apa? Banyaknya anggota dulu berapa? NS-nya ada berapa? Ada berapa tadi? Nah, tuh tulis di situnya. Iya gitu. Dia tulis di situ buat menjawab yang A. Yang A kan? Iya. Iya. Terus yang B sekarang? B itu suatu kejadian A. Pengennya apa, Cina? Iya, sok cari yang kalau dijumlahin hasilnya 9. Ya. Belakang aja, nggak apa-apa. Itu yang C. C-nya. Iya, gitu. Iya, begitu, betul. Sebelum itu saya berarti kan ada 1-1 ya. Apa? Ada 1-1 kan yang lain diputerin kayak 5-1, 4-1. Kalau yang satunya ditulis lagi apa enggak? Kan sama. Satu-satu pasti ada 1. Iya, pasti ada 1 itu aja apa dua-duanya ditulis? 1-1. Iya, 1 kan, aja. kan 1-1 kan kayak gini. 1-1, 1-2, 1-3 nanti kan sampai 1-5. Terus balikin lagi kan jadi 5-1, 5-4-1, 3-1, 2-1. Nah, saya tulis lagi apa enggak? Enggak, tuh kan cuma 1-1 mah cuma 1. Enggak ada 1. Ya. Ini kalau langsung sama isinya, langsung isinya jadi Boleh. Kamu udah ngotret di sini, boleh, boleh. Langsung boleh. Nggak apa-apa. Siapa yang sudah kelompoknya? Sudah rampung semua? Udah semua? Nomor lagi disalin. Salah. Besok. Kayak gini bener. Munculnya mah cuma 9. Iya gitu, betul. Ada 21 ya? Kurang dari 7, benar 21. Nanti kita samakan sama yang lain ya. Dicek lagi. Ibu juga nanti ngecek yang lain ya. Yang A-nya bener kamu B. Banyaknya anggota ruang sampel.
kali 2 di 12. Bukan kali 2, apa tadi? NS, PNS. Ruang sampel kalau lebih dari 1 kali, bukan dikali 2, tapi di apa? Di apa? 6 pangkat N. Oh iya deh. 1 per Jadi berapa? 6 pangkat 2 berapa? 6. Iya, bukan 12. 12 mah 6 kali 2. Oke anak-anakku semuanya, Ibu lihat udah mulai rampung sebetulnya ya jawabannya. Kita cicil sedikit-sedikit. Ada yang tinggal nyalin kan ya? Ada yang tinggal nyalin, ada yang sudah selesai. Coba perhatikan dulu semuanya. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Oke, perhatikan dulu semuanya. Gak apa-apa sambil menyalin teman yang lainnya, perhatikan dulu. Ibu lihat tadi sudah berkeliling, hampir semuanya sudah hampir selesai, bahkan ada yang sudah selesai. Ibu ingin perwakilan tiap kelompoknya, boleh 1 orang, boleh 2 orang, mempresentasikan hasil diskusinya. Coba, ada yang mau gak nomor 1A dan B? Kelompok mana yang mau nomor 1A dan B? Oke, kelompok Majid ya. Oke. Nomor 1C siapa yang mau? Nomor 1C. Nomor 1C, ada yang mau? Boleh Al-Majid dulu ke depan, boleh? Di sini aja. Adan? Nomor 1A dan B. Ringkas aja, cara Majid aja. Gak usah pakai tabelnya, gak usah. Iya. Langsung boleh. N S, ya betul. Yang B-nya 1B. Penghapusnya ada. NA. Ya NA. Karena kejadian A kan? Iya. NA berarti. Mau sekalian sama yang C? Enggak apa-apa. Enggak. Kalian yang C ya? Kalian yang C. Ayo. Langsung aja. N-nya NC. NB maaf. NB. Ada berapa semuanya? Sehingga NB-nya
Oke, perhatikan kelompok Majid, siapa yang mau menjelaskannya? Majid udah menuliskan, siapa yang menjelaskan? Oke, perhatikan dulu semuanya. Silakan Absa ditemenin sama Majid, tapi Majidnya sebelah sana. Absa yang menjelaskan. Absa kelihatan nggak? Ya. Coba perhatikan semuanya. Kalau ada yang keliru atau ada yang berbeda, nanti boleh diutarakan ya. Sok, yang pertama, NS-nya kenapa 36? Di sini ada soal nomor 1 itu 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Nah, kalau yang A kan ada NS, berarti bisa dibikin tabel kayak priority dulu satu Iya. sampai 6, terus ke bawahnya 1 sampai 6 juga. Iya. Nah, terus nanti priority misalnya kayak 1,1. Iya. Perhatikan semuanya, ayo perhatikan dulu semuanya. Kalau lebih cepatnya kan ada 2 buah dadu, jadi tiga langsung aja kan dadu itu ada 6 mata, iya. 6 kuadrat. Nah, Iya. jadi 6 kuadrat itu sama dengan 36. Iya, betul? Betul. Sama? Ada yang berbeda? Gak ada ya? Oke, betul. Nomor yang B. Oke, lanjut ke yang B. Kejadian A yaitu munculnya mata dadu berjumlah 9. Jadi banyaknya kejadian A berapa? Kan di sini tuh ditentukan untuk munculnya mata dadu itu harus berjumlah 9. Nah, tadi udah diurutin ya kalau udah bikin tabel. Jadi cari yang berjumlahnya 9. Nah, yang berjumlah 9 itu ada 6,3, 5,4, 4,5, 3,6. Jadi ditulis langsung NA sama dengan 6,3, 5,4, 4,5, 3,6. Tinggal hitung aja, berarti NA-nya sama dengan 4, 1, 2, 3, 4. Iya. Ada yang sama, ada yang beda? Sama semuanya? Oke, lanjut yang C. Nah, yang C itu juga sebenarnya sama kayak yang B. Cuma di sini jumlah mata dadunya kurang dari 7. Jadi cari mata dadu yang kurang dari 7. Tadi kan ada yang nanya ya, kalau misalnya 7-nya dimasukin enggak, soalnya kan di sini udah dijelasin kurang dari 7. Jadi Iya. otomatis di 7-nya enggak dimasukin. Iya. Nah, jadi cari yang kurang dari 7. Ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ada 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, sama 5,1. Nah, jadi kalian tinggal hitung aja jumlah itu. Jumlah dari semuanya itu ada berapa? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi NP-nya itu ada 15. Iya. Sama? Ada yang berbeda? Sama? Betul. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok Majid dan Absal. Oke, bagus ya. Itu yang nomor 1. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham? Oke, sekarang yang nomor 2. 2A. Siapa yang mau 2A? Oke, ini duluan ini. 2B. Ini. Kamu C, D. Itu udah tadi. Ini belum. D ya. Oke, yang A dulu boleh. Yang A. Spidolnya punya 2 gak? Sok yang A mana? Boleh langsung dijawab. Ibu mau lewat dulu. Kamu bagian yang mana? B. Kita kan dicari PB-nya kan? Iya, betul. Coba. Yang dicoret yang ini ya? Iya. Iya, jadinya 10 per berapa NS-nya tuh? 20 ini. Iya, dibagi 10 ya. Itu tuh. Kalau ada 2 spidolnya mah langsung dah. Ini yang kemarin ibu minta.
Beli atau beli? Udah salah. Kamu yang mana? Aku yang D. Yang satu D. merah, satu hijau, satu biru. Jadinya 3 pas 5. Ya, 60 jadi 6. iya gitu. Timnya Muhammad Reva memantau. Nggak ada yang belum ke depan ya? Ya. Nanti memantau ya. Lihat yang lainnya. Nanti NS-nya gak usah ditulis lagi ya. Udah ditulisin sama kelompoknya Yosep ya. NS-nya udah ada. Oke. Coba perhatikan yang lainnya. Perhatikan dulu. NS-nya betul atau enggak? Sama? Sama. NA-nya? Sama? Sama. Coba kelompoknya Yosep. NA-nya itu 1 ya? Ya, NS-nya 220. Jadi PA-nya 1/20. Ada yang beda? Sama ya? Oke, boleh tepuk tangan dong. Yang B, ya langsung ke itunya, NS-nya gak usah ditulis lagi. Kan udah ada, ya. Di pinggirnya aja. Boleh di bawah juga boleh. PB-nya. Coba yang lainnya diperhatikan yang B. Ayo lihat yang B. Kalau ada kekeliruan, silahkan dikoreksi. Betul? Betul atau salah? Sepakat? Ada yang berbeda? Enggak? Oke, boleh tepuk tangan dong. Yang C. C siapa C tadi? C kelompok ini, ayo sok. Waktunya. Sok. C di situ ya. Ya.
Berarti bunyi ininya MC. NC. Tuh. Sampai D ya? Gak usah diurain, gak apa-apa gak? Nggak apa-apa. Langsung gini ya. Langsung NC. Nah ini ke sini, langsung ke sini. Boleh gitu juga. PC berarti. Iya. Ya MS-nya mah gak usah. Nggak usah, udah ada NS-nya. Sederhanain lagi. Ya. Oke, perhatikan untuk yang C sama atau enggak? Pada disederhanakan enggak? Benar. Coba dibagi berapa? 4. 12 bagi 4, 3. 220 bagi 4, 50. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke. Yang D terakhir. Ya. Yang D di mana ya? Boleh hapus aja satu, gak apa-apa. Sok nih. Ya. Yang D. Oke. Boleh kayak gitu juga, yang kayak biar cukup. Betul, ND. Oke. Coba perhatikan yang D, disederhanakan enggak? Masih bisa disederhanakan? Bisa, sok. Oke. Udah sama? Sama. Boleh tepuk tangan dong? Alhamdulillah. Semuanya sudah ya? Oke, coba. Sekarang Ibu mau tanya, yang tadi nomor 1 benar semua siapa? Nomor 1 yang tadi apa? Iya, nomor 1 yang KPD benar semua? Ada yang salah? Ada salah satu. Yang mananya? Yang C, keliru ya? Keliru di mana? 7-nya ke bawah. Oke, gak apa-apa. Yang lainnya? Benar, oke, gak apa-apa. Jadi pembelajaran untuk kita semua ya, boleh tukeran. Yang nomor 2, siapa yang betul semua? Kelompok ini ada yang salahnya? Yang D-nya belum beres, tapi paham? Paham? Gak apa-apa, boleh tepuk tangan lagi dong. Oke. Kenapa? Oke semuanya, karena semuanya sudah selesai dan kita juga sudah mempresentasikan masing-masing dari kelompoknya. Coba kita sama-sama simpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, ruang sampel. Yang kedua, kombinasi, ada kombinasi juga, ada peluang kejadian. Ruang sampel teh apa jadinya? Iya.
Iya, coba Ibu pengen satu orang yang bisa mengutarakan apa itu peluang suatu kejadian. Ya, sok. Sampel yaitu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kalau peluang kejadian? Yaitu ukuran kemungkinan terjadi suatu kejadian. Oke, boleh tepuk tangan dong? Iya, betul. Ada apa lagi? Ada ruang sampel, tadi ada apa lagi? Ada kombinasi, ada apa tadi? Kejadian, betul. Ruang sampel sama kejadian sama atau beda? Beda, ya seperti itu. Coba, gimana perasaan kalian hari ini? Seru. Capek, tapi seru gak? Bisa berkelompok dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya, dan kita juga harus bisa saling menghargai sesama temannya. Ada kesulitan nggak? Ada. Menurut kalian sebelah mana sulitnya di materi ini? Pak Buliut. Apa? Iya. Di peluang kejadian berarti ya? Di ruang sampelnya? Aman. Di peluang kejadiannya berarti ya? Oke, gak apa-apa. Terus menurut kalian gimana cara ngatasin kesulitan kalian? Bertanya. Tadi banyak yang bertanya juga kan ke Ibu? Oke. Itu ada salah satu solusi. Ya, begitu. Pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Ya. Pelanjutan dari materi yang ini. Oke. Selanjutnya, pada dasarnya semuanya sudah pada paham ya, sudah pada bisa, hanya perlu ada sedikit-sedikit saja yang perlu kita latih lagi, karena matematika itu harus dilatih, harus latihan soal terus, kalau enggak gitu pasti sulit untuk melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, karena untuk materi ini akan saling berkaitan. Materi yang kemarin semester 1 aja masih dibawa ke semester 2. Ya, seperti itu. Oke, Ibu berikan aplaus untuk hari ini. Luar biasa semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Keaktifan kalian luar biasa untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Oke, kita berdoa tutup dulu ya. Dipimpin sama tadi Sultan lagi. Ya, berdoa lagi. Berdoa sesudah belajar. Sekali lagi ucapkan hamdalah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.